Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Roder dan selamat sore semuanya. Saya di sini akan menjelaskan sepengetahuan saya untuk materi tentang pasar valuta asing atau falas, permintaan dan penawaran mata uang asing. Di sini kita semisal saja ya, semisal kalian membeli pesawat dari luar negeri dengan harga 50 US dollar per unit. Untuk di sini ada harinya Senin, Selasa ya. Terus ada kurs sama rupiah yang ditukarkan, sama US dollar yang diterima, sama kondisi rupiah tahap US dollar ya. Untuk hari Senin itu kursnya 1 US dollar sama dengan 1 rupiah. Untuk harga rupiahnya yang ditukarkan sejumlah 50 rupiah. Untuk US dollar yang diterima setelah 50 rupiah yang ditukarkan ke bank, US dollar yang diterima sebesar 50 US dollar. Untuk hari Selasa, US dollar 1 sama dengan 10 rupiah. Maka yang ditukarkan 500 rupiah. Dari mana 500 rupiah? 500 rupiah itu tersendiri dari 500 dibagi 10 rupiah. 50 rupiah dikali 10 rupiah sama dengan 500. Nah, untuk US dollar yang diterima itu tersendiri 50 US dollar dari mana? 500 rupiah dibagi 10 rupiah. Nanti hasilnya ketemu 50 US dollar. Nah, bagi Anda yang mana yang ingin kondisinya, yang Anda inginkan kondisinya hari Senin atau hari Selasa? Gimana semuanya? Hari Senin atau hari Selasa yang Anda inginkan? Hari Senin. Senin. Ya, hari Senin. Kenapa hari Senin? Karena di hari Senin itu kalian membeli pesawat sebesar 50 rupiah ya kan, 50 rupiah. Nah, kalian itu menukarkan sebesar tetap ya 50 US dollar. Nah, jika di hari Selasa kalian menukar 500 rupiah kalian tukar, kalian hanya menerima 50 US dollar. Jadi di sini kondisi untuk hari Selasa menguat. Kenapa menguat? Karena kalian hanya mengeluarkan uang sebesar 50 rupiah. Sedangkan di hari Selasa kenapa melemah? Karena kalian mengeluarkan uang sebesar 500 rupiah. Sedangkan kalian nerimanya 50 US dollar, tapi kalian harus menukarkan uang yang di US dollar itu sebesar 500 ribu. Berarti kalian kayak rugi gitu kan? Karena sudah mengeluarkan 500 ribu, tapi kalian hanya menerima 50 US dollar, seperti itu. Untuk kondisinya, ya betul hari Senin, karena kenapa? Karena rupiah yang kalian tukar lebih sedikit, atau harga pesawat lebih murah, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kurang paham? Paham, Kak. Belum ada pertanyaan, Mbak. Radika. Oke. Radika. Iya Pak. Yang punya kuping menjawab bilang. Yang punya kuping menjawab, yang nggak punya kuping ya udah nggak usah dijawab. Ya bagus ya. Paham, Kak. Oke, baik. Lanjutnya nih, harga pesawat lebih murah di hari Senin dibandingkan hari Selasa, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Sesuai hukum permintaan, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Kenapa seperti itu? Karena misalkan kalian menukarkan uang sebesar 50 rupiah, tapi kalian menerimanya tetap 50. Nah, kalian menukar 500 rupiah, tapi kalian hanya menerima 50 US dollar. Jadi kalau misalkan dibandingkan oleh suatu barang, misalkan kalian membeli suatu barang harganya 50 US dollar per unit ya. Nah, kalian punya uang sebesar 50 ribu, tapi untuk permintaan barang itu tersendiri kayak di hari Senin, di hari Selasa
untuk kalian mengeluarkan 500.000 rupiah, tapi yang kalian nerima 50 US dollar. Jadi di sini hukum permintaan, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Jadi kalau misalkan kalian harga barang seperti handphone, kalian mahal, pasti kalian nggak mau beli kan. Nanti kalau misalkan kalian seumpama itu handphonenya sudah menurun harganya, pasti kalian berbondong-bondong untuk membeli handphone tersebut. Seperti itu ya contohnya, semisal. Nah, mana yang lebih banyak pesawat yang Anda beli hari Senin atau hari Selasa? Ya, tadi jawabannya di hari Senin. Karena lebih murah kan, lebih murah di hari Senin. Jika hari Senin lebih banyak pesawat yang Anda beli, berarti dolar lebih banyak Anda tukarkan atau Anda minta hari Senin dibandingkan hari Selasa. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Yang ada, punya Pak. Tidak. Oke. Bisa di next, Pak. Oke, Dek, tolong. Ada lagi yang kurang paham? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Radika, Tidak, Pak. kamu di Tidak ada, Pak. presenter. Tujuan kamu agar pesan kamu diterima. Pesan diterima, dipahami, maka kamu dapat paling banyak. Tetapi jika cuma kamu yang paham, yang lain tidak paham, kamu masuk neraka. Artinya pahala tidak ada. Jadi ya, Iya, Pak. kamu sebenarnya orang Betawi, tapi untuk persentase ini buat dulu kamu seperti orang Batak, ya. Nggak bisa loh, Pak. Artinya volume suara diperkuat. Kenapa? Volume suara diperkuat. Oh, iya. Baik, Pak. Ya, lanjut. Di sini saya akan melanjutkan ke slide sebelumnya ya. Demikian juga sebaliknya, jumlah pesawat yang Anda beli di hari Selasa lebih sedikit karena harganya naik. Maka dolar yang Anda tukarkan atau Anda minta lebih sedikit hari Selasa. Untuk di sini kolomnya dipindahkan dari slide sebelumnya ke slide selanjutnya ya. Jadi permintaan uang mata asing lebih banyak pada waktu kondisi nilai kurs menguat bagi Indonesia. Maksudnya menguat bagi Indonesia seperti kayak contohnya di hari Senin, kalian mempunyai uang 50 rupiah, ditukarkan ke dolar, itu tetap menerimanya 50 rupiah. Sedangkan di hari Selasa, kalian harus mengeluarkan 500 rupiah untuk mendapatkan 50 US dollar, seperti itu ya. Jadi kalian pastikan maunya yang untung ya, nggak mau yang rugi-rugi banget. Jadi kalian pasti selalu memilih yang mana yang lebih murah dibandingkan yang lebih mahal, seperti itu. Untuk di sampingnya itu ada kurva permintaan valuta asing. Di sini untuk garis lurusnya itu ada kurs, untuk garis melintangnya itu ada jumlah US dollar. Untuk di sini jumlah US dollar 1 US dollar sama dengan 10 rupiah. Di sini bisa ditarik ke bawah, itu lebih sedikit ya, lebih sedikit peminatnya. Karena di sini balik lagi ke yang sampingnya itu di hari Selasa. 1 US dollar sama dengan 10 rupiah. Nah, kalian harus menukarkan dan mengeluarkan uangnya sebesar 500 rupiah. Nah, kalian menerimanya hanya 50 rupiah. Maka di sini di kurvanya itu 1 US dollar sama dengan 10 rupiah, itu lebih sedikit jumlahnya, lebih sedikit yang minatnya, seperti itu. Untuk yang 1 US dollar sama dengan 1 rupiah, dia lebih banyak peminatnya, lebih banyak jumlahnya. Karena apa? Karena mereka atau kalian semuanya melihat harga barang itu yang lebih murah dibandingkan yang lebih mahal. Jadi kalau untuk di hari Senin itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di hari Senin itu kalian hanya mengeluarkan 50 rupiah, kalian menerimanya 50 US dollar. Jadi untuk di kurvanya itu tersendiri, untuk 1 US dollar sama dengan 1 rupiah itu, maka banyak jumlahnya
yang minat seperti itu. Untuk kita tinggal garis lintangnya saja itu ada QD. Di sini sudah tertera ya kalau ini adalah kurva permintaan valuta asing seperti itu. Kalau yang nggak jelas boleh ditanyakan saja ya. Yang punya kuping saja ya yang menjawab, yang nggak punya nggak apa-apa, nggak usah jawab. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Kak. Tidak. Belum ada, Belum Mbak. ada, Kak. Kak. Sekarang coba saya mau bertanya ya, jika kalian sudah paham. Saya juga paham. Saya yang bertanya ya kepada Kak Yanuaris. Baik. Di sini kenapa di sini permintaan uang mata asing lebih banyak pada waktu kondisi nilai kurs menguat bagi Indonesia? Kenapa, Kak? Boleh dijelaskan? Tunggu dulu. Suandi itu bukan bapak, dia masih bujangan, Ya, Pak. Saya Ya, manggilnya Kak, Pak. Ya, jangan panggil Mohon- bapak sama dia masih bujangan, Mohon diulang lagi pertanyaannya, Radika. Kenapa bisa dijelaskan permintaan uang mata asing lebih banyak pada waktu kondisi nilai kurs menguat bagi Indonesia? Seperti itu, Pak, pertanyaannya. Ya, tentu saja kita sudah tahu bahwa nilai kurs, kalau nilai tukar kurs $1 itu pada hari Senin kan $1 nilai kursnya Rp1 juga. $1 nilai tukarnya Rp1. Sedangkan hari Selasa kan $1 nilai tukarnya Rp10. Tentu saja kita memilih yang hari Senin karena kita membutuhkan Rp50 aja untuk mendapatkan $50. Sedangkan hari Selasa kan itu membutuhkan Rp500 untuk mendapatkan $50. Makanya tentu saja kita memilih yang nilai tukarnya sangat sedikit, yaitu Rp50 untuk mendapatkan $50 pada hari Senin. Mungkin ada pertanyaan lanjutan. masih kurang. Iya, oke, baik. Kurang apa itu? Masih kurang pas. Jelas. Boleh menambahkan nggak, Kak Radika, Pak Rodea? Boleh, Kak. Jikalau kalian ada yang mau ditambahkan, silakan. Jadi kenapa permintaan uang mata asing itu lebih banyak pada waktu kondisi nilai kurs menguat bagi Indonesia atau rupiah menguat bagi Indonesia? Jadi gini, Kak, ada sebuah pesawat, misalkan ini kan contoh pesawat ya. Pesawat harganya misalkan $50. Nah, kondisi lagi dolar itu kan rupiah lagi menguat. Jadi banyak orang berbondong-bondong untuk beli dolar karena bisa beli pesawat gitu ya kan. Jadi ketika rupiah kita menguat, tentu saja orang banyak yang beli dolar gitu. Dan sewaktu-waktu jika rupiah kita nilainya menurun kan dolarnya bisa dijual, kita dapat rupiah yang lebih banyak gitu kan. Jadi nih itu aja sih dari saya. Kalau ada miss sedikit mungkin bisa ditambahkan kan gitu. Oke, Kak Awaludin, cukup jelas seperti yang saya sampaikan tadi. Terima kasih juga buat Kak Yanuaris atas jawabannya. Berarti kalian sudah sedikit mulai paham apa yang saya jelaskan tentang valuta asing ya, seperti itu. Sampai kurvanya sudah paham? Sudah, Kak. Sudah, Mbak. Oke, terima kasih. Bapak bisa next saja, Pak. Maaf, Pak, saya ingin bertanya dulu kepada Radika. Apa, Dek? Boleh? Apakah hari Selasa itu termasuk inflasi pada nilai rupiah? Yang kok suaranya Suandi?
apakah hari Selasa itu termasuk bagian dari inflasi untuk nilai rupiah, Pak? Pada Radika, mohon dijawab. Apakah hari Selasa itu inflasi? Itu maksudnya? Iya, Pak, karena nilai rupiah kan sangat lemah. Kita membutuhkan 500 rupiah untuk mendapatkan 50 dolar. Nah, kalau ini saya dulu menjawab ya. Yang dimaksud dengan inflasi, kenaikan harga barang-barang secara umum. Jika cuma harga pesawat yang naik, itu belum tentu inflasi. Jika di samping rumah Suandi ada tukang bakso, kemarin 5.000 rupiah, hari ini 7.000 rupiah, naik kan? Suandi tidak bisa langsung mengatakan, hei kawan-kawan, hari ini terjadi inflasi. Enggak. Inflasi terjadi jika secara umum harga barang-barang naik. Nah, pengertian secara umum, di Indonesia ada 45 barang jenis indikator kenaikan barang yang dapat dikatakan untuk inflasi. Contoh BBM, beras, kemudian minyak goreng. Ada sekitar 40-an ya, item jenis barang. Jika ke 40-an jenis barang ini naik, maka dikatakan inflasi. Jadi jika hanya harga pesawat yang naik, tetapi harga cabai dan yang lain juga naik, itu bukan inflasi, Suandi ya. Baik, Pak, terima kasih. Jadi kamu nggak tanya, adik Radika sudah punya pacar atau belum? Suandi nggak nanya? Enggak. Suandi? Enggak, Pak. Suandi tidak tertarik untuk buat pertanyaan itu? Itu lewat ini aja, Pak, japri aja itu. Maksud saya, Suandi tidak tertarik untuk membuat pernyataan itu? Tidak, Pak. Oh, Radika, apa boleh buat, Dek? Dia tidak tertarik, Dek. Ya, apa boleh buat, Dek? Cinta nggak bisa dipaksakan, Dek. Ya, oke. Lanjut, Radika. Iya, Pak. Ya, Pak. Selanjutnya kita melanjutkan dari slide sebelumnya ya. Di sini ada semisal lagi. Semisal orang bule datang ke Indonesia membeli tempe dengan harga Rp50 per potong. Di sini untuk kolomnya sama ya, sama yang sebelumnya. Harinya Senin, kursnya itu 1 US dollar sama dengan 1 rupiah. Yang ditukarkan sebesar 50 US dollar. Yang diterima tetap ya 50 US dollar. Untuk di hari Selasa, 1 US dollar sama dengan 10 rupiah. Yang ditukarkan 5 rupiah. 5 rupiahnya dari mana didapatkannya? Dari 50 US dollar dibagi 10 rupiah sama dengan 5 US dollar. Seperti itu. Yang diterima 50 rupiah. 50 rupiah dari mana yang didapatkan? Dari 10 rupiah dikalikan dengan 5 US dollar. Jadi hasilnya 50 rupiah. Seperti itu. Untuk di hari Senin, kenapa kondisinya melemah? Karena harga yang di US dollar yang ditukarkan sebesar 50 rupiah. Tapi yang diterima tetap 50 rupiah. Untuk di hari Selasa kenapa menguat? Karena di hari Selasa US dollar yang ditukarkan lebih murah, lebih sedikit dikeluarkan. Kita hanya mengeluarkan 5 US dollar untuk mendapatkan 50 rupiah. Karena di situ bisa disebutkan bahwa hari Selasa kondisinya menguat karena karena US dollar yang ditukarkan sedikit 5 rupiah untuk mendapatkan 50 rupiah, seperti itu. Bagi bule, mana yang lebih diinginkan, kondisi hari Senin atau hari Selasa? Menurut kalian di hari apa bule tersebut memilih kondisi hari? Hari apa? Selasa, Kak. Oke, baik. Apa di hari Selasa? Karena dolar yang bule tukarkan lebih sedikit atau harga tempenya lebih murah. Seperti itu. Kenapa lebih sedikit harga tempe lebih murah di hari Selasa dibandingkan dengan hari Senin?
Sesuai hukum permintaan, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik, seperti itu. Kayak misalnya di sini kalian beli tempe, harga tempe itu sebesar 5.000, ya kan, 5.000. Nah, kalian beli di pedagang yang lain sebesar 10.000. Pasti kalian maunya belinya di pedagang yang sebelumnya kan, karena harganya 5.000 rupiah itu kalian nggak mungkin belinya satu, paling belinya beli A2, beli A3 buat besok-besok gitu kan, bisa lah disimpan berapa hari kemudian, seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian beli tempe dengan harga 10.000 rupiah, pasti kalian mikirnya kalau beli 2 mahal banget ya, 20.000, sedangkan di toko sebelumnya aja 5.000 aja, kalau beli 4 aja 20.000 udah dapat 4, seperti itu. Nah, maka di sini mana yang lebih banyak tempe yang boleh beli hari Senin atau hari Selasa? Jawabannya iya, hari Selasa, karena lebih murah, seperti itu. Jika hari Selasa lebih banyak tempe yang boleh beli, berarti rupiah lebih banyak boleh tukarkan atau boleh minta di hari Selasa dibandingkan di hari Senin. Jadi di sini boleh menukarkan uang di bank sebesar paling banyak kan, nggak mungkin cuma 50 rupiah, paling juga dia nukernya bisa lebih dari 50 rupiah, karena dia melihat. Iya Pak. Tunggu dulu. Arika Depi, tolong kameramu. Arika Depi. Sudah Pak. Saya nggak kelihatan. Di tempat kalian kelihatan deh, Arika Depi. Tepatnya kameranya nggak kelihatan Pak. Di laptop saya tidak kelihatan kamera Arika Depi. Di depan kalian kelihatan deh. Gambarnya nggak bergerak, Pak. Iya, gambarnya nggak ada. Gambarnya nggak bergerak, Nggak Pak. ada, Pak. Fotonya. Di depan kalian kelihatan gambar Arika Depi? Tidak, Tidak Pak. Pak. Tidak, Pak. Arika Depi, Tidak, Pak. tampilkan kamera deh. Sudah, Pak. Di depan laptop saya nggak kelihatan. Di depan kalian kelihatan deh. Kemungkinan Tidak ada, Pak. Jika hari Selasa lebih banyak tempe yang boleh beli, berarti rupiah lebih banyak boleh tukarkan atau boleh minta di hari Selasa dibandingkan hari Senin, seperti itu. Berarti boleh datang ke bank untuk menukarkan US dollarnya, itu nggak mungkin kan sebesar 50 rupiah saja. Pasti dia menukarkannya lebih dari 50 rupiah, karena dia melihat harga tempe di pasaran itu murah gitu, harganya cuma 5.000 rupiah gitu. Jadi dia bisa buat stok-stok sebelumnya atau bulan-bulan depan gitu, seperti itu. Untuk sampai di sini membeli tempe, ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan silahkan ditanyakan saja. Kalau belum jelas apa yang saya sampaikan, boleh diomongkan saja, biar saya lebih jelaskan lagi, seperti itu. Izin Ada yang bertanya, ditanyakan? Mbak. Saya belum terlalu paham nih sama contoh yang tadi Mbak Radika jelasin terkait dengan tadi kan Mbak Radika membandingkan ya antara pedagang A dan pedagang B, mana yang harganya lebih murah dan mana yang harganya lebih mahal. Di sini saya mau konfirmasi aja sih Mbak, maksudnya harganya itu, kenaikan harganya itu dibandingkan antara harga A dan B, atau emang kenaikan secara universal, jadi emang harga tempe itu di mana-mana naik gitu. Itu Mbak, mohon arahannya. Terima kasih. Untuk contoh yang tadi saya jelaskan itu untuk harga di setiap tokonya Kak, di setiap tokonya, bukan dengan harga dari apa sih, kayak ibaratnya pusatnya gitu kan, kayak ibaratnya pabrik tempenya gitu, lagi memproses tempenya itu mahal lagi, tempenya itu lagi mahal gitu. Tapi saya lagi membandingkan bahwa di pedagang A atau B ada perbedaan harga seperti itu, enggak ada dari pusatnya gitu Kak, seperti itu.
Oh, jadi kayak gini ya Kak maksudnya. Aku juga kurang paham nih. Maksudnya tuh kayak sekarang kan minyak goreng langka. Jadi kan harganya naik gitu ya. Karena banyak yang mau beli minyak goreng ya gitu ya kayak. Sedangkan stoknya jarang sekali minyak goreng. Jadi maksudnya seperti itu ya Kak ya. Iya, maksud saya seperti itu. Jadi untuk apa harganya itu tersendiri bukan dari apa sih pusatnya itu, maksudnya gimana ya? Bukan dari harga pabriknya gitu, melainkan harga yang mereka tentuin sendiri seperti itu. Maksud saya. Ada Jadi yang kurang jelas? masing-masing toko itu beda gitu ya Mbak ya? Ya, maksud saya seperti itu, Kak. Oke Masing-masing toko beda harga seperti itu. Mungkin saya penyampaiannya ada yang kurang kata, jadi Anita agak Dewi, kurang paham coba seperti itu. ulangi dia pertanyaan dia, Anita Dewi. Kak Radika itu menjelaskan terkait contoh kenaikan harga barang gitu Pak. Ya. Jadi antara produsen A dan produsen B itu harganya berbeda. Produsen A lebih mahal, misal, dan produsen B itu lebih murah gitu. Pertanyaan saya, apakah hukum permintaan itu berlaku secara umum atau emang masing-masing toko itu Ya. kebijakannya berbeda gitu Pak? Nah, kemudian Radika jawab. Bukan atas dasar hukum permintaan, Bapak, tapi dengan atas dasar harga tersebut itu emang dari toko tersebut, Bapak, bukan dari hukum permintaan dari pusatnya seperti itu. Tadi dicontoh berbeda Pak harganya Pak. Nah, perhatikan. Kalian di pengantar ekonomi mikro, ya, di pengantar ekonomi mikro ada yang disebut dengan hukum permintaan. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, atau sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Ceteris paribus. Pengertian ceteris paribus, faktor-faktor lain dianggap tetap. Apa faktor lain itu? Selera, harga barang lain, pendapatan, ramalan. Jadi pada kasus ini pertanyaan Anita Dewi, apakah harga tempe di toko A sama di toko B itu sama atau berbeda? Jadi di sini harga tempe itu adalah harga umum, ya. Di toko A sama toko B itu sama. Itu kondisi pada kasus di sini. Izin interupsi Pak. Ya. Sebenarnya pertanyaan saya ke situ sih Pak. Maksudnya kan tadi di contohnya Mbak Radika itu harganya itu berbeda. Jadi saya menanya konfirmasi aja, apakah harganya itu nggak berlaku secara umum gitu, secara global gitu Pak? Oh ya, jadi jawabannya pasti itu berlaku secara umum. Mata uang asing lebih banyak seperti itu. Di sini langsung ke kurva penawaran asing. Penawaran dolar lebih banyak pada saat nilai kurs 1 US dollar sama dengan 10 rupiah. Di sini ada garis lurusnya, ada garis melintangnya. Garis lurus tersebut itu adalah garis kurs. Untuk garis melintangnya itu jumlah US dollar seperti itu. Untuk di sini 1 US dollar sama dengan 10 rupiah. Di sini minatnya lebih banyak. Kenapa lebih banyak yang di sini? Balik lagi ke yang sampingnya, di hari Selasa kursnya itu 1 rupiah sama dengan 10 rupiah. 1 US dollar sama dengan 10 rupiah. US dollar yang ditukarkan sebesar 5 US dollar. Nah, uang yang diterima itu sebesar 50 rupiah. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pengeluaran bule lebih ke hari Selasa karena harga tempe di hari Selasa dan harga US dollar yang ditukarkan lebih sedikit karena dia mengeluarkan uangnya lebih sedikit dibandingkan di hari Senin. Jadi kita ke kurvanya itu 1 US dollar sama dengan 10 rupiah itu jumlahnya lebih banyak atau lebih menguat. Untuk yang bawahnya 1 US dollar sama dengan 1 rupiah itu jumlahnya sedikit karena di hari Senin tidak ada yang begitu banyak minatnya untuk membeli tempe tersebut karena
alat yang ditukarkan itu, US dollar yang ditukarkan itu lebih banyak, 50 US dollar untuk mendapatkan 50 rupiah, seperti itu. Jadi tinggal ditarik, tarik lurus itu untuk mendapatkan QS. Ini adalah kurva penawaran asing, seperti itu. Next, Pak. Enggak, kamu tanya mereka, ada nggak paham? Oh iya Pak, lupa. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, boleh yang mau ditanyakan. Yang Untuk menjawab- kurva menjawab. penawaran asing. Ada yang mau ditanyakan? Kita melanjutkan ke keseimbangan pasar mata uang asing. Untuk yang di kurva pertama, itu kurva yang sebelumnya saya jelaskan ya. Kurva QD. Yang di sini, yang di bawahnya itu kurva QS ya, seperti itu. Nah, di sini langsung kita lanjutkan ke digabungkan seperti itu ya, digabungkan menjadi satu, menjadi kurva pasar mata uang asing. Seperti itu ya. Untuk garis lurusnya itu kurs, untuk garis melintangnya ada jumlah US dollar, seperti itu. Untuk di sini 1 US dollar sama dengan 10 rupiah. Di sini ada yang lebih sedikit untuk yang persoalan pertama itu lebih sedikit ya, yang tentang pesawat, yang dia membeli pesawat ya. Karena untuk 1 US dollar sama dengan 10 rupiah itu jumlahnya lebih sedikit. Seperti itu ya. Untuk yang 1 US dollar sama dengan 10 rupiah untuk penawaran tempe tersebut itu lebih banyak, seperti itu ya, lebih banyak peminatnya. Untuk yang di bawahnya 1 rupiah 1 US dollar sama dengan 1 rupiah itu minatnya untuk di pesawat, yang pembelian pesawat itu lebih sedikit, seperti itu. Untuk 1 US dollar sama dengan 1 rupiah untuk di pembelian tempe. Untuk pembelian tempe ya, lebih banyak, seperti itu ya. Dan di sini ada garis. Bapak interupsi sebentar. Kayaknya di bawahnya ada yang soal 20, 30, 40. Nah, terus garis di sininya ada PA-nya. Apa Radika? Yang apa? Yang di bawahnya itu Ini. ada tulisan kayaknya di Pak 20, 30, 40. Mana? Ini? Enggak Pak, bener Pak, maaf Pak. Apa? Itu yang tadi. Iya, itu yang sebelum slide selanjutnya. Maaf Pak. Jangan buat capek dosen. Ini. Maaf ya Pak. Ini. Ya, yang tarik kuning-kuningnya itu Pak, garis keseimbangan pasar mata uang asingnya. Nah ya, oke baik Pak. Terima kasih Bapak. Untuk garis nanti tinggal ditarikkan saja ya. Dari sisi yang satunya itu ditarikkan ke lurus ke atas itu melambangkan QS. Untuk yang garis ke bawah itu melambangkan QD. Untuk garis yang kuning itu, kuning tersebut yang kuning patah-patah itu melambangkan keseimbangan pasar mata uang asing. Untuk rumusnya itu QD sama dengan QS sama dengan MS, seperti itu. Untuk kurva yang saya jelaskan ini ada yang belum paham, boleh dibicarakan saja. Terima kasih. Ada yang belum paham? Untuk keterangan QD atau QS Kak, sorry sebelumnya. Sebentar ya. Untuk QS itu kurva permintaan valuta asing ya, seperti itu. Untuk US Kajeri
Kak Jerry. Ya baik Kak. QD juga sama. Enggak. Maksud saya kakak mendengarkan saya kan? Maaf, Iya, dengar. mau interupsi Radika, bukannya QS itu kurva penawaran ya? QD-nya permintaan. Oh iya kak, maaf. Eh, apa untuk QS-nya itu adalah kurva apa? Penawaran. Kurva penawaran. Untuk QS itu kurva permintaan seperti itu Kak Jerry. Mohon maaf ada kesalahan sedikit. Baik Kak, terima kasih. Sudah paham Kak Jerry? Apa Jihan? Ada yang mau ditanyakan? Ya Jihan. Jihan, tanyakan saja Jihan kalau nggak paham. Jadi QD itu penawaran, QS adalah permintaan ya, Kak Radika? Ya, seperti itu. Seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Balik Untuk nggak yang sih, Mbak? Jadi QD ini Terus. permintaan, QS ini penawaran. Perpotongan permintaan dan penawaran Tadi adalah saya bilang. pasar valuta asing. Iya, tadi saya QD permintaan, QS penawaran, gitu nggak Mbak Radika? iya tadi saya sebelumnya bilang seperti itu Kak. Oh iya. Tapi tadi dikoreksi Kak Yanuaris. Oke. Seperti itu. Saya mencatatnya seperti itu. Gitu Pak Rodiar dan kawan-kawan semuanya. Oke, ada lagi yang lain? Iya, ada lagi yang mau ditanyakan yang lain tentang kurva keseimbangan pasar mata uang asing? Oke, Jihan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi nilai kurs. Untuk yang pertama, permintaan terhadap barang impor tinggi. Hal ini akan mengakibatkan nilai kurs semakin melemah. Misal, 1 US dollar sama dengan 5.000 rupiah. Maka di sini nilai rupiah semakin melemah, yaitu 1 US dollar sama dengan 10.000 rupiah. Ini catatannya, nilai rupiah semakin tinggi atau semakin kuat terhadap dolar, artinya nilai tukar rupiah tersebut semakin murah untuk mendapatkan 1 US dollar. Nah, ada contohnya, semisal 1 US dollar sama dengan 1.000 rupiah menjadi 1 US dollar 500 rupiah, seperti itu. Dalam keadaan seperti ini, dikatakan rupiah semakin kuat. Untuk yang pertama, untuk yang kedua, harga barang ekspor naik sehingga rupiah semakin melemah. Untuk yang ketiga, ada inflasi dalam negeri tinggi sehingga rupiah semakin melemah. Kayak untuk contoh untuk yang kedua itu harga barang ekspor naik sehingga rupiah semakin melemah. Itu misal kayak harga barangnya tinggi ya, harga barangnya tinggi, mahal gitu, seperti itu. Nah, maka untuk peminatnya itu semakin berkurang seperti itu untuk dibandingkan ke harga barang ekspor, sehingga rupiah semakin melemah seperti itu. Untuk yang terakhir itu ada devaluasi. Devaluasi tersebut itu adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri, misalnya rupiah terhadap mata uang asing. Semisal mula-mula 1 US dollar sama dengan 1.000 rupiah menjadi 1 US dollar sama dengan 2.000 rupiah. Dalam hal ini devaluasi sebesar 100%. Pemerintah melakukan devaluasi disebabkan antara lain, yang pertama itu ada permintaan terhadap barang impor tinggi. Untuk yang kedua, banyak pelarian modal ke luar negeri. Untuk yang ketiga, merangsang pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pemanfaatan penggunaan produksi dalam negeri dan untuk melawan devaluasi yang dilakukan oleh negara lain, seperti itu. Sampai di sini ada yang kurang paham untuk penjelasan faktor yang mempengaruhi nilai kurs dan devaluasi, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Kak.
Belum ada, Mbak. Belum ada, Kak. Jihan sudah paham atau masih bingung? Sudah paham, Kak. Sudah paham. Oke, baik. Terima kasih. Untuk penjelasan materi hari ini, saya rasa sudah cukup. Bila ada kekurangan atau kurang menjelaskan kepada kalian, mohon dimaafkan karena kita masih sama-sama saling belajar. Yang kuat. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi Radika, kamu sudah sangat bagus, ya. Yang pertama, masalah semangat, keberanian. Itu yang pertama. Terima kasih, Bapak. Yang kedua, kekurangan. Kamu udah tahu hari ini kamu persentase. Kamu bilang laptop dipinjam adik. Harusnya jauh-jauh hari udah kamu bilang sama adikmu, apapun hari Selasa saya yang gunakan laptop. Itu kekurangan kamu, Dek. Ya? Ya, Radika ya? Iya, Pak. Sebenarnya sudah konfirmasi ya, Pak. Karena adik saya lagi PKL, jadi butuh gitu, Pak, laptopnya. Ya, Seperti itu. Saya sebenarnya sudah konfirmasi. Ya, mohon maaf Bapak sebelumnya. Alasan itu udah ada. Sejak Nabi Adam jatuh dalam dosa, alasan sudah ada. Udah ada. Si Adam menempat kesalahan sama wanita itu kan. Nah, jadi artinya alasan itu dari zaman Nabi Adam udah ada. Ya. Seorang pemenang bukan mencari alasan, tetapi mencari solusi. Jika adik kamu PKL, laptop kamu tidak ada, bisa kamu pinjam sama Anita Dewi atau sama Sherin. Tolong pinjam dulu, Kak, laptopnya. Bila perlu, sama Suandi. Nah, cuma tadi Suandi nggak naruh pertanyaan sama kamu ya, apakah Radika masih single atau belum? Itu masalahnya memang. Nah, kan bisa kamu minta pinjam dari orang lain. Jadi untuk semua tolong perhatikan. Mulai detik ini, tolong hindarkan mencari alasan. Ya, seorang pemenang, dia tidak pernah mencari alasan, tetapi mencari solusi. Perbedaan orang pintar sama orang bijak. Orang pintar bisa menyelesaikan masalah. Orang bijak bisa mencegah masalah. Jadi Radika ini dibilang pintar, enggak, masalah enggak selesai, laptop enggak ada. Dibilang bijak, enggak, orang bijak itu bisa menghindari masalah. Itu kekurangan kamu deh ya. Tapi yang pasti, kesempurnaan hanya milik Tuhan kita. Ya, kesempurnaan itu bukan milik manusia. Ya. Jadi saat ini Radika sudah bagus. Tolong, di tempat saya ada petir yang sangat kuat. Artinya, petir juga ikut bergembira karena Radika itu semangat. Saya nggak tahu di tempat kalian ada petir. Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Baru banget, Pak. Baru banget, Pak, tadi, Pak. Artinya, Ada, Pak. juga mendukung semangat Radika ini. Ya, oke. Jalan, Pak. Jadi misalkan Anda membeli pesawat dari luar negeri dengan harga $50 per unit. Pada hari Senin, nilai tukar atau nilai kurs $1 itu sama dengan Rp1. Untuk mendapatkan 1 unit pesawat harga $50, maka Anda akan pergi ke bank atau ke tempat penukaran uang mata asing. Anda akan membawa Rp50. Anda kasih Rp50, maka Anda akan diberikan dolar itu sebanyak $50. Karena Rp1 itu sama dengan $1. Kemudian pada hari Selasa, nilai kurs itu $1 itu sama dengan Rp10. Untuk mendapatkan 1 unit pesawat harga $50,
Anda akan menukar uang rupiah 500 rupiah. Anda tukarkan uang 500 rupiah ke bank alat penukar uang, maka Anda akan menerima 50 US dollar pada hari Selasa. Bagi Anda, mana yang lebih Anda inginkan, apakah kondisi hari Senin atau hari Selasa? Dari sini dapat dikatakan Anda lebih memilih kondisi hari Senin. Karena apa? Hari Senin hanya 50 rupiah Anda keluarkan uang, dapat satu pesawat. Sementara hari Selasa untuk mendapatkan satu pesawat, Anda keluarkan uang 500 rupiah. Artinya, pada hari Selasa, harga pesawat itu lebih mahal. Tolong disimpan di otak kiri. Pada hari Selasa, harga pesawat itu lebih mahal, 500 rupiah. Sementara hari Senin cuma 50 rupiah. Maka, kondisi yang Anda inginkan adalah hari Senin. Jadi kondisi hari Senin karena rupiah yang Anda tukar lebih sedikit atau harga pesawat lebih murah. Karena harga pesawat lebih murah hari Senin dibandingkan hari Selasa. Maka pada hari Senin bagi Indonesia dikatakan kondisi rupiah terhadap dolar mata uang asing dikatakan menguat. Kita hanya butuh 50 rupiah untuk dapat pesawat. Sementara untuk hari Selasa, kondisi rupiah dikatakan melemah karena untuk mendapatkan satu pesawat kita butuh uang pengeluaran 500 rupiah. Jadi dengan demikian, ya, sesuai hukum permintaan, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Ceteris paribus, ya. Dalam hukum permintaan selalu ada kalimat ceteris paribus, artinya faktor-faktor lain dianggap tetap. Jadi pada kondisi di sini, harga pesawat itu hari Selasa lebih mahal, karena rupiah yang Anda keluarkan lebih banyak. Sementara, sesuai hukum permintaan, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Artinya di sini, pada hari Selasa, jumlah pesawat yang Anda beli semakin berkurang. Karena jumlah pesawat naik. Karena jumlah pesawat yang Anda beli semakin berkurang, maka jumlah mata uang asing yang Anda tukar akan lebih sedikit. Jadi, mana lebih banyak pesawat yang Anda beli hari Senin atau Selasa? Hari Senin, karena lebih murah. Jika hari Senin lebih banyak pesawat Anda beli, berarti dolar lebih banyak Anda tukarkan atau Anda minta hari Senin dibandingkan dengan hari Selasa. Jadi, karena waktu hari Senin harga pesawat itu lebih murah dibandingkan hari Selasa, maka Anda lebih banyak membeli pesawat pada waktu hari Senin. Jika Anda lebih banyak membeli pesawat pada waktu hari Senin, maka uang yang Anda tukar jauh lebih banyak pada hari Senin dibandingkan dengan hari Selasa. Artinya di sini, permintaan mata uang asing lebih banyak pada waktu hari Senin, karena harga barang lebih murah, yaitu 50 rupiah. Atau dengan kata lain, hari Senin, waktu 1 US dollar itu 1 rupiah. Dengan kata lain, kondisi rupiah terhadap dolar menguat. Di sini permintaan uang Anda semakin banyak untuk mata uang asing. Sampai di sini, paham? Paham, Pak. Kemudian, Paham, Pak. demikian juga sebaliknya, jumlah pesawat yang Anda beli hari Selasa lebih sedikit. Karena harga naik, maka dolar yang Anda tukarkan atau Anda minta lebih sedikit hari Selasa. Ini tadi contoh. Pada waktu hari Selasa, 1 US dollar itu 10 rupiah. Rupiah yang Anda tukar 500 rupiah. Ya. Nah, kondisi hari Selasa dikatakan kondisi rupiah terhadap dolar melemah. Jadi, permintaan uang mata asing lebih banyak pada waktu kondisi nilai kurs menguat bagi Indonesia. Maka dengan demikian, inilah yang disebut dengan kurva permintaan mata asing. Jadi pada waktu 1 US dollar itu 1 rupiah hari Senin, berarti harga pesawat turun ini kan? Karena harga pesawat turun sesuai hukum permintaan di pengantar ekonomi mikro,
jumlah pesawat yang Anda beli semakin banyak. Jika jumlah pesawat yang Anda beli semakin banyak, maka jumlah mata uang asing yang Anda tukar juga semakin banyak. Maka waktu kondisi 1 US dollar sama dengan 1 rupiah, jumlah mata uang asing itu banyak. Tetapi jika nilai kurs itu 1 US dollar itu 10 rupiah melemah, maka jumlah mata uang asing yang Anda minta sedikit. Inilah disebut dengan kurva permintaan mata uang asing, yaitu KIDE. Jadi orang bule yang datang ke Indonesia membeli tempe dengan harga tempe 50 rupiah per potong dari Sabang sampai Merauke. Ya. Jadi bukan di toko A 50, toko B 60, toko C 80, bukan. Rata-rata 50 rupiah per potong. Nah, kemudian pada hari Senin orang bule itu mau membeli tempe. Sementara nilai tukar 1 US dollar itu 1 rupiah. Untuk mendapatkan 1 potong tempe, maka si bule itu harus, ini perhatikan, dolar yang ditukar si bule itu ke bank penukaran uang adalah 50 US dollar. Si bule itu memberikan uang 50 US dollar ke bank alat penukar uang, maka si bule itu akan diberikan mata uang Indonesia sebesar 50 rupiah. Maka si bule itu bisa membeli tempe 1 potong karena harga 50 rupiah. Kemudian pada hari Selasa, ternyata 1 US dollar itu 10 rupiah. Untuk mendapatkan 50 rupiah, saya ulangi, untuk mendapatkan 50 rupiah, maka bule itu harus menukar mata uang dolar ke bank penukar uang hanya 5 US dollar. Pada hari Senin, dari kantong dia 50 US dollar keluar untuk mendapatkan 1 tempe. Tetapi pada hari Selasa, si bule itu hanya mengeluarkan 5 US dollar untuk mendapatkan 1 potong tempe. Nah, jadi di sini bagi si bule, dolar yang dikeluarkan pada hari Senin lebih banyak dibandingkan dengan hari Selasa. Artinya di sini, untuk mendapatkan 1 tempe hari Senin, si bule itu mengeluarkan 50 US dollar. Sementara hari Selasa hanya mengeluarkan 5 US dollar. Berarti bagi si bule, harga tempe itu pada hari Selasa lebih murah dibandingkan dengan hari Senin. Maka bagi bule, mana yang lebih diinginkan, kondisi hari Senin atau Selasa? Kondisi hari Selasa. Karena dolar yang bule tukar lebih sedikit, hanya 5 dolar. Karena nilai kurs itu 1 US dollar sama dengan 10 rupiah. Jadi, bagi si bule, hari Selasa harga tempe itu lebih murah, ya. Maka kondisi, ya, perhatikan kondisi dolar terhadap rupiah. Perhatikan di sini. Kalau tadi kondisi rupiah terhadap dolar, di sini kondisi rupiah terhadap dolar. Bagi si bule, hari Senin itu melemah. Sementara tadi bagi kita Indonesia ini menguat. Hari Selasa bagi si bule itu menguat. Sementara tadi bagi kita Indonesia ini melemah. Nah, dari data ini berarti harga tempe pada hari Selasa itu jauh lebih murah dibandingkan dengan hari Senin. Ini bagi si bule. Sesuai hukum permintaan, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Jadi bagi si bule, harga tempe itu hari Selasa jauh lebih murah dibandingkan hari Senin. Karena harga tempe hari Selasa jauh lebih murah, sesuai hukum permintaan, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Maka si bule itu pada hari Selasa lebih banyak lebih banyak membeli tempe. Akibat si bule hari Selasa lebih banyak membeli tempe, maka dolar yang ditukar si bule pada hari Selasa itu jauh lebih banyak. Maka mana lebih banyak tempe yang bule beli hari Senin atau Selasa? Itu hari Selasa karena lebih murah. Jika hari Selasa lebih banyak tempe yang boleh beli, maka
rupiah yang lebih banyak boleh tukarkan atau boleh minta adalah hari Selasa dibandingkan hari Senin. Sampai di sini ada pertanyaan, Dek? Biarlah yang punya kuping menjawab. Sudah, Pak. Belum, Tidak Pak. ada, Pak. Jadi demikian juga sebaliknya, jumlah tempe yang boleh beli hari Senin lebih sedikit karena harga naik. Maka rupiah yang boleh tukarkan atau boleh minta lebih sedikit hari Senin. Mana lebih banyak dolar yang ditukar beli hari Senin atau Selasa? Yaitu hari Selasa. Berarti hari Selasa penawaran dolar atau mata uang asing lebih banyak dibandingkan dengan hari Senin. Ini tadi pada hari Selasa, ya, 1 US dolar itu 10 rupiah. Kondisi rupiah terhadap dolar menguat, sementara hari Senin kondisi rupiah terhadap dolar melemah. Maka dengan demikian, inilah rupa penawaran mata uang asing. Pada waktu 1 US dolar, ya, yang di sini, bagi si bule, harga tempe itu sangat mahal. Dia mengeluarkan 50 US dolar. Maka pada hari Senin, dolar yang ditukar si bule sedikit. Tetapi pada waktu hari Selasa, 1 US itu 10 rupiah. Dolar yang dikeluarkan si bule lebih sedikit. Karena 1 US dolar itu 10 rupiah. Maka pada hari Selasa, bagi si bule, harga tempe itu berkurang. Harga barang yang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Jika jumlah barang yang diminta naik, maka pada hari Selasa, si bule itu akan menukar mata uang asing dolar lebih banyak pada hari Selasa. Yang inilah permintaan mata uang asing, ini penawaran. Perpotongan kedua kurva permintaan dan penawaran adalah keseimbangan pasar adalah keseimbangan pasar valuta asing. QD ini adalah kurva permintaan mata uang asing, QS ini adalah kurva penawaran mata uang asing.